Singapura itu mengimpor kira-kira sekitar 300.000 ton ayam dan produk ayam dari seluruh dunia. Yang dia impor dari Malaysia kurang lebih sekitar 25%. Jadi kalaupun Malaysia menutup ekspornya, kira-kira 25% dari kebutuhan Singapura memang terhambat. Dan yang perlu menjadi catatan mungkin adalah bahwa satu-satunya negara yang mengekspor ke Singapura dalam bentuk ayam hidup atau ayam hidup yang masuk Singapura sebagian sangat besar datang dari Malaysia karena memang mereka memiliki advantage lokasi sehingga mengangkut ayam hidup bisa dilakukan melalui angkutan darat, ya, sedangkan dari negara lain akan sangat sulit. Jadi pertama ini sesuatu tentu bagi kita, ya. Hanya saja seperti tadi sudah diungkapkan, sebenarnya Indonesia sudah sangat ingin masuk ke Singapura sejak mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu. Tapi sejak 2018 paling tidak usaha untuk mendapat masuk ke Singapura sampai dengan sekarang belum didapatkan. Nanti Pak Heri mungkin bisa mengkonfirmasi. Yang kedua, tadi daya saing kita, harga ayam baik mulai dari ayam hidup maupun ayam olahan, produk ayam olahan, kita itu masih relatif lebih mahal. Apalagi dengan persyaratan yang dimintakan oleh Singapura yang dari satu sisi dalam aspek food safety-nya sangat tinggi dan di sisi lain dalam aspek kualitas untuk konsumen itu juga sangat tinggi. Jadi dua hal itu membuat ekspor kita ke Singapura mungkin belum bisa direalisasikan dalam jumlah yang banyak. Oke, mungkin bisa direalisasi tapi jumlahnya masih kecil. Tapi untuk peluang mengambil pasar Malaysia di Singapura, seberapa besar Anda melihatnya? Pertama tentunya ya sangat obvious ya, sangat jelas bahwa alternatifnya datang dari Indonesia dibanding untuk jarak dan lain-lain. Hanya saja misalnya kalau kita pertimbangkan sentra-sentra produksi ayam kita itu saat ini tidak banyak yang berada dekat dengan Singapura. Misalnya di Batam atau di Bintan, di daerah-daerah di sekitar Singapura itu bukan sentra produksi ayam. Sentra produksi ayam kita adanya di Jawa Timur, mungkin sebagian di Jawa Barat dan di daerah lain. Yang dalam transportasi itu menjadi lebih menantang, ya, karena pertama harus lewat darat, kemudian harus lewat laut dan sebagainya. Sehingga yang paling memungkinkan, yang obvious lagi, kita akan mengekspor dalam bentuk olahan, frozen terus itu saya kira akan cukup baik. Tetapi tadi yang saya katakan, kalau mau ngambil hal yang ditinggalkan oleh Malaysia, sebenarnya yang kritikal itu adalah ayam hidup dan itu mungkin masih akan menjadi tantangan bagi kita untuk masuk ke sana. Oke, saya mau ke Pak Heri. Pak Heri, Anda melihat dengan rencana begitu ya, kalau memang kita bisa masuk ekspor kita begitu ke Singapura, seberapa besar peluang yang Anda lihat? Ya, peluang sangat besar. Saya hanya melengkapi dari Profesor Bayu. Jadi Malaysia itu memberhentikan, men-stop ekspornya ke Singapura itu adalah dalam bentuk ayam hidup. Jadi di penjualan ayam itu ada ayam hidup yang dikenal dengan live dan ayam bersih yang disebut dengan karkas. Yang saya tahu Malaysia memberhentikan ayam hidup dan Singapura fotonya itu ayam hidup. Yang juga saya lihat jumlahnya nggak banyak dibanding Indonesia, ya per bulan hanya butuh 3,6 juta ekor. Padahal di Indonesia ini per bulan produksinya itu 300 jutaan lah lebih per bulan. Nah tantangannya kalau kita mau menggantikan Malaysia, itu tadi yang seperti disampaikan Profesor Bayu, yang berdekatan dengan Singapura, negara kita itu kebetulan bukan sentra produksi ayam broiler. Sentra produksi ayam broiler kita hampir 70% itu ada di Pulau Jawa. Kita bayangkan kalau dari Pulau Jawa kita mengirim ayam hidup ke Malaysia, wah itu ya rada berisiko. Tapi kalau kita mau menggantikan ayam karkas, Singapura kita tahu dia dipasok dari Brasil dan Thailand. Kalau mengenai persyaratan higienis dan segala macam, kesehatan hewan, Indonesia mungkin sudah mampu, dan saya yakin kita sudah mampu untuk persyaratan itu. Tapi kalau melawan harga Brasil dan Thailand,
mungkin kita belum mampu. Demikian.